Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar, tunggu sebentar. Hari ini kita akan mulai belajar tematik tentang alat atau indera pendengaran, yaitu telinga, juga tentang bunyi. Ini sangat berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena indera pendengaran kita salah satu fungsinya adalah untuk menerima rangsangan bunyi. Nah, ini jadi berkaitan ya tentang telinga dengan bunyi, sangat berkaitan. Nah, sekarang Ibu akan mulai ke halaman 1. Coba lihat, buka halaman 1, perlihatkan ke kamera. Nah, itu sudah? Ada yang sudah ditempel atau masih belum ditempel? Nah, yang belum ditempel nanti digunting di buku di halaman 1, yaitu yang bagian-bagian telinga yang ada di kotak-kotak. Ada bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Nah, sekarang perhatikan. Ibu akan tampilkan apa yang harus diisi di sana. Sambil Ibu jelaskan juga ya. Nah, terdengar? Terlihat ya? Nah, ini dalam telinga itu ada 3 bagian. Yang pertama telinga luar, ini telinga luar, yaitu apa saja sih telinga luar itu? Telinga luar itu terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar sampai gendang telinga. Itu bisa disebut di telinga luar. Jadi maksudnya luar itu dia masih bisa tersentuh oleh benda-benda dari luar. Kenapa gendang telinga ini nih? Gendang telinga itu apa sih? Yang mana sih gendang telinga? Gendang telinga itu di sini tertulisnya membran timpani. Nah, ini ya. Kenapa termasuk pada bagian luar? Karena kita lihat nih, ini panahnya kelihatan? Panah mouse Ibu kelihatan? Nah, ini kan daun telinga ya. Daun telinga bunyi masuk. Nah, ini membran timpani masih dalam jadi membran timpani itu antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Itulah pintunya. Masuknya lewat gendang telinga. Nah, jadi kalau ditanya nih tadi Ibu bilang fungsi dari gambar di samping itu fungsinya, di situ ada ya fungsi ya. Di halaman 1 ada fungsi, berarti nih fungsinya sebagai indera pendengaran, dan tahu nggak kamu ternyata telinga kita itu adalah memiliki fungsi sebagai pengatur keseimbangan. Nah, kenapa coba? Ada yang tahu kenapa telinga kita jadi sumber pengatur keseimbangan? Boleh, Naomi? Karena kalau nggak ada telinga, jalan jadi tidak seimbang. Nah, salah satunya. Kalau nggak ada telinga, jalan tidak seimbang. Bener nggak? Pernah nyobain nggak? Nggak pernah ya? Mau nyobain nggak? Radit mau nyobain? Kita akan sangat sulit untuk berjalan tadi ya, kata Naomi. Kalau telinga kita tidak ada. Telinga kita tidak berfungsi. Karena apa? Nanti kita akan tahu lagi. Apa sih? Apakah telinga kita hanya untuk mendengar saja? Setelah mendengar mau diapain? Coba sekarang ya. Ibu mau praktekkan. Radit, coba buka suaranya. Coba Radit bilang Radit. Radit. Sekarang Ibu mau tanya. Kenapa Radit bilang Radit? Disuruh. Sama siapa? Sama Ibu. Tahu dari mana? Tahu dari
Tahu dari suara. Iya. Nah, karena Radit mendengar suara ibu dan mendengar instruksi ibu, maka Radit berbicara Radit. Karena tadi ibu bilang Radit harus bicara Radit. Nah, itu salah satunya. Kita lanjut dulu ya. Apa sih hubungannya dengan tadi Bu Hilda nyuruh Radit kayak gitu dengan pengatur keseimbangan dan apa kelanjutan setelah kita mendengar? Nah, kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian telinga nih. Ada telinga luar, tadi ya sudah Ibu sampaikan, daun telinga, saluran telinga luar, yang ini nih, saluran yang suka pakai itu ya, pembersih telinga ya. Nah, udah gitu ini membran timpani atau gendang telinga. Sekali lagi, gendang telinga atau membran timpani. Nah, sekarang ada telinga tengah. Ada tulang-tulang pendengaran. Yang mana saja sih tulang-tulang pendengaran? Nah, yang ini tulang-tulang pendengaran ada 3. Nanti kita dibahas di halaman berikutnya. Kemudian, jadi itu jawabnya tulang-tulang pendengaran ya. Kemudian ada juga tuba eustachius. Nah, tuba eustachius itu yang mana sih? Ada yang tahu nggak? Tuba eustachius itu yang mana? Tuba itu saluran. Jadi maksudnya tuba eustachius itu saluran eustachius. Yang ini nih. Lihat Ibu, dilingkari. Kelihatan? Kelihatan? Nih yang ini nih. Nah, ini tuba eustachius. Selanjutnya, telinga dalam. Ada 3 saluran. Ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, kalau yang ini tadi tulang pendengaran ya, tulang-tulang pendengaran di tengah. Nah, di sini nih, ini yang warna biru, itu telinga bagian dalam. Ada 3 saluran setengah lingkaran, jadi setengah lingkarannya ada 3. 1, 2, 3. Terlihat 3? Iya, selanjutnya ada juga rumah siput atau koklea. Nah, ini nih kayak rumah siput ya. Kalau di SpongeBob itu namanya siapa? Gary ya. Nah, kayak ini rumahnya si Gary nih. Udah gitu ada juga saraf pendengaran. Yang mana sih saraf pendengaran? Yang mana coba? Ini saraf pendengaran ini. Nah, saraf pendengaran itu yang menyambungkan apa yang kamu dengar dengan otak. Makanya kenapa Radit tadi bisa mengerjakan ketika Ibu bilang Radit, bilang Radit. Radit bilangnya Radit, nggak bilangnya Gavin. Karena apa? Karena telinga Radit mendengar dan menyampaikannya kepada otak Radit. Kalau misalnya Ibu bilang Radit, coba bilang Radit. Tiba-tiba Radit bilang Gavin. Nah, berarti itu ada yang salah dengan saluran apa tadi nih? Saraf pendengarannya. Sip. Sudah siap? Sudah ditulis belum ini? Di halaman 1. Sambil ditulis dong, boleh. Soalnya Ibu mau lanjut ke halaman berikutnya. Atau nanti deh nulisnya Ibu nanti hasil dari rekaman Zoom ini nanti Ibu kirim juga ya. Begitu aja. Atau boleh difoto dulu, boleh difoto dulu layarnya. Sip? Lanjut ya. Coba Ibu cek dulu yang lainnya masih ada. Iya, masih mencatat. Sip. Halaman berikutnya, halaman kedua. Coba perlihatkan halaman kedua. Yang mana halaman kedua? Nah, kita mulai ke bagian 10 bagian-bagian telinga. Nah, ini anatomi telinga.
Coba sekarang Ibu mau tanya satu-satu di tes A. Di situ mintanya sebentar. Sambil dicek juga. Coba. Ini ya. Sambil Ibu perlihatkan juga nih. Halaman satunya tadi sebentar. Halaman satunya tadi yang ini. Mana tadi? Ini halaman 1 betul? Tadi ya, bagian-bagian telinga ya. Ini kan fungsinya. Terus halaman 2-nya berarti tadi masih yang tadi ya. Bagian tengah dan bagian dalam. Sekarang halaman 3. Nah, yang ini bagian-bagian telinga. 1 sampai 10. Ini akan diisikan dengan yang ini. Nah, yang ini. Sekarang Ibu mau tanya satu-satu. Siap ya? Kan kalian udah bikin tuh kemarin, masih ingat nggak? Yang bikin buklet telinga? Atau udah lupa? Masih ingat, Bu. Udah lupa, Bu. Soalnya memang karena LK-nya dikumpulkan lagi ke Ibu ya. Nah, gini deh bareng-bareng aja deh sekarang ya. Nomor 8, kira-kira siapa yang bisa mengira-ngira apa sih nomor 8? Acungkan tangan. Siapa yang tahu nomor 8 itu apa? Tadi udah disebutin kok sama Ibu nomor 8. Boleh, Taskia, silakan. Nomor 8 itu apa, Taskia? Apa? Lubang telinga. Lubang telinga. Apa sih fungsinya lubang telinga? Apa fungsinya lubang telinga? Nah, sekarang Ibu bahas ya. Terima kasih Taskia, sudah benar. Tadi kan ada di bagian luar itu ada daun telinga, ada lubang telinga atau saluran telinga luar, juga sampai situ ya, sampai yang telinga. Maksudnya tuh di bagian luar itu ada daun telinga dan lubang telinga atau saluran telinga luar. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap bunyi yang kamu dengar. Buat apa fungsinya? Untuk menangkap bunyi yang kamu dengar. Kakak ikut belajar ya? Ibunya lagi ngajar. Jadi fungsi lubang telinga dengan daun telinga itu adalah untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi yang didengar oleh telinga. Sudah? Sudah sip? Sudah dicatat? Nomor 8 apa? Selanjutnya kita ke nomor 7. Apa itu nomor 7? Siapa yang mau? Acungkan tangan siapa yang tahu nomor 7. Ini juga tadi udah disebutin sama Ibu. Boleh, Quina. Silakan, Quina. Sambil dikerjakan ya. Silakan, Quina. Halo, Quina. Quina.
Wina. Kok Wina nggak ada suaranya? Ada. Bu, yang bagian-bagian telinga, Bu. Ini yang nomor 7 apa sih, Wina? Nomor 7 ini apa sih? Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Hah? Nggak ada gambarnya ini. Nggak ada gambarnya? Mm-mm. Semua nggak ada gambarnya? Nih, sekarang ada gambarnya nggak? Ada. Ada. Ini nomor 7 apa nih yang ini? Apa, Wina? Gimana? Membran Timpani. Ya, betul. Tadi nama lain dari membran Timpani itu adalah gendang telinga. Kita catat ya fungsinya. Fungsinya gendang telinga atau membran Timpani itu adalah untuk menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Tadi kan kata Ibu bilang membran Timpani atau gendang telinga itu adalah pintu. Jadi tugasnya adalah meneruskan bunyi ke bagian yang lebih dalam lagi. Sudah dicatat? Sudah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang tahu dan bisa menebak apa sih nomor 2 itu? Ini. Nomor 2. Atas. Ini. Tulang telinga. Tulang apa itu namanya? Kedua. Itu tulang telinga. Itu mah yang ke-1. Oh, ini mah telinga. Nah, ini sama ini. Ya, betul. Boleh, Hanif. Silakan, Hanif. Tulang apa, Hanif, nomor 2? Tulang telinga. Tulang telinga. Ya, namanya apa? Betul sekali, itu tulang telinga. Ada 3. Ada yang tahu? Masih ingatnya di bukletnya? Yang kemarin itu ada tulang sanggurdi, ada tulang landasan, ada tulang martil. Kira-kira nomor 2 ini tulang apa ya? Oke deh, Ibu kasih tahu dulu ya, tapi nanti harus hafal ya. Oke? Sambil dicatat ya. Nomor 2 itu adalah namanya tulang martil. Nomor 2 ini tulang martil yang menempel pada membran timpani atau gendang telinga. Kemudian nomor 1 di sebelah tulang martil itu namanya tulang sanggurdi. Gimana, Quina? Dicatat dulu ya. 3 tulang ini dicatat dulu. Ada tulang martil di nomor 2, ada tulang sanggurdi di nomor 1, dan di nomor 3 ini berarti tadi kata Ibu tulang apa satu lagi? Tulang landasan. Nah, ketiga tulang ini fungsinya sama. Coba dicatat. Fungsinya adalah memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Atau rumah siput. Jadi kan tadi bunyi ditangkap ya sama daun telinga, sama lubang telinga. Nah, ada pintu deh di sini, membran timpani.
silakan masuk bunyi. Membran Tiffany mengantarkanmu ke dalam. Nah, kemudian ketemu deh di dalam sama tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan yang akan mengantarkannya dan memperkuat, dikuatin lagi nih suaranya, getarannya ke rumah siput atau koklea yang ditunjukkan oleh nomor 4. Ya, ini nomor 4, ini disebut koklea atau rumah siput. Berarti udah nomor 4 nih. Sekarang siapa yang tahu nih? Gampang banget tadi nomor 5. Coba lihat dari bentuknya. Nomor 5 itu apa? Acungkan tangan. Ayo coba yang lain. Ayo mana yang lainnya? Ada Naomi nih udah ngacu sama Kuina. Ayo yang lain mau coba nggak? Yang lain dulu ya, coba dulu ya. Ayo kira-kira apa sih nomor 5 ini? Ada 3, bentuknya apa tuh? Ayo, tulang apa ya kira-kira? Ya, boleh Tana ya, silakan. Tulang pendengar, Bu. Aku, Bu. Ini jam gemes. Tulang apa? Tulang pendengar makan tadi yang 3. Iya, aku. Siapa aku teh? Sok aku siapa aku. Ini siapa nih? Boleh Alnares, silakan Alnares. Semesikuler. Apa? Ini nih yang nomor 5 nih. Yang ada 3 nih. Apa ya nomor 3 nih? Ayo nih, Kuina sama Naomi udah ngacung-ngacung. Aku tahu. Kafka mau coba, Kafka? Sky, boleh Sky deh. Gimana Kafka? Sky dulu ya. Ya, sok Sky dulu. Apa Sky? Saraf pendengar. Ini, lihat dong bentuknya nomor 5 ada 3. Bentuknya apa? Tadi disebutin di halaman pertama. Namanya saluran. Aku 3 saluran setengah lingkaran. Ya, betul. Pasti Naomi sama Kuina mau jawab itu ya? Bentuknya udah 3. Siap ya? Oh ya, tadi kita belum bahas nomor 4. Rumah siput itu untuk apa sih fungsinya? Rumah siput itu untuk mengubah impuls diteruskan ke otak. Jadi rumah siput itu yang membaca. Tadi ketika Radit ibu suruh bilang, Radit tolong bilang Radit. Nah, berarti si rumah siput itu membaca. Oh, harus ngomong Radit nih. Berarti kalau ngomong Radit harus pakai mulut. Gitu. Atau misalnya Ibu Hilda bilang gini, Naomi, coba garuk-garuk kepala. Naomi, garuk-garuk kepala, Naomi. Naomi dengar Ibu nggak? Sebentar.
Tunggu sebentar ya. Boleh nanya sebenarnya ngapain kita di sini? Aduh. Ngapain kita di sini? Gak Nah, tahu. Tulang landasan. tanda panahnya aja nunjukin mata kamu terus Nares. Nih. Tulang landasan. Sekarang terimamu. Tulang landasan. Samsudin. Ada Samsudin. Lihat aja namanya. Siapa yang keluar, Roy? Gak tahu. Mabuk saja mah. Hai. Hai. Oke, mau Ini selesai. kok Apaan itu Cikai? ada atau nggak ada? Nih, lihat nih. Tikus, Roy. Oh. Ayo layarnya. Brick. Warna Brick. aku nggak ada. Hah?